John LBF digugat 1,8 miliar atas kerugian dan penipuan. Ya lo teman-teman semua, John LBF digugat oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum atau penipuan yang telah dilakukannya. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana Arif Edison mengatakan bahwa kasus ini bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya dulu melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta sebagai upah kepada John LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Namun usai John LBF diserahkan uang banyak itu, hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya. John LBF ternyata tak memiliki kompetensi hukum. Kasus ini mulai 2022 untuk jasa hukum, mana High5 ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga udah jelas, kata Arif saat konferensi pers di kantornya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arif pun mengungkapkan setelah mendapat upah sebesar 800 juta itu, John LBF tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya dengan baik. Ini terbukti dari laporan keuangan, audit, dan pajak yang dilakukannya. Parahnya lagi, John LBF tersebut meminta uang tambahan untuk menyewakan kantor. Jadi wajar aja kerjaan tidak beres untuk akuntansi, laporan keuangan, audit, dan pajak. Di mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta. Yang terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan, tapi diberikan kepada pihak lain, kata Arif. Untuk itu kita sebagai korban, dan kita juga tahu kalau High5 bukan milik mereka, jadi pemiliknya adalah bernama Cindy Kurniawan, dan itu diklarifikasi di situs kementerian. Ternyata mereka menzolimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata Arif Edison, kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana. Lanjutannya, Jakarta nama tiktokers Henry Kurnia Adi Sutikno atau yang dikenal dengan sebutan John LBF kembali menjadi sorotan. Hal itu lantaran dirinya digugat 1,8 miliar rupiah oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum atau penipuan yang telah dilakukannya melalui perusahaannya, yakni PT Lima Sekawan. High5. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana, Arif Edison mengungkapkan kalau kasus bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya melakukan perjanjian dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah sebagai upah kepada JHON LBF yang mengaku bisa menangani kasus hukum. Berdasarkan catatan Okezone, Minggu 19 Februari 2023, John LBF merupakan pengusaha yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dia adalah pengusaha sukses yang memiliki berbagai bisnis yang menjadi sumber kekayaannya. Bahkan, John LBF ternyata pernah mengalami pemutusan hubungan kerja PHK. Namun, dia berhasil bangkit dari keterpurukannya tersebut. Kini, ia aktif membagikan motivasi di media sosial. Berikut ini sumber kekayaan John LBF. 1. Bisnis kuliner. Di bidang entertainment, John LBF memiliki John Taiman. Perusahaan ini juga mengelola cafe shop yang lengkap dengan hiburan musiknya. 2. Bisnis jasa. Dia memiliki jabatan sebagai komisaris PT Lima Sekawan Indonesia High5. Perusahaan ini menawarkan layanan jasa pengurusan perizinan pendirian perusahaan seperti legalitas hukum hingga konsultasi bisnis. 3. Bisnis rokok. John LBF juga membuka bisnis vape PPOD dan rokok elektrik dengan nama Mevol. Itulah sederet sumber kekayaan John LBF yang berhasil membuatnya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia. 4. Bisnis konstruksi. Di bidang konstruksi, John LBF memiliki perusahaan bernama JHON Traktor R.C. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangunan rumah, gudang, dan pabrik. Perusahaan ini juga memfasilitasi pembuatan tangki besi dan pekerjaan konstruksi baja. 5. Bisnis kecantikan. Melihat potensi bisnis skincare, John LBF pun mendirikan usaha di bidang perawatan kulit yakni johnskin.co. Bisnis ini turut menjadi salah satu pundi-pundi keuangan John LBF. Kini, John LBF digugat 1,8 miliar rupiah atas kasus penipuan yang dilakukannya selaku pemegang merek High5.